Pemirsa, seorang relawan gempa Nusa Tenggara Timur meninggal dunia diduga akibat kelelahan saat menyalurkan bantuan. Jenazah korban dibawa tim SAR menggunakan helikopter menuju Bandara Labuan Bajo untuk diterbangkan ke Jakarta. Jenazah Ahmad Zaki, 41 tahun, dibawa dengan helikopter Basarnas BNPB dari Riau menuju Bandara Komodo Labuan Bajo untuk diterbangkan ke Jakarta. Jenazah pendiri Yayasan Gerak Bareng ini meninggal diduga akibat kelelahan saat menyalurkan bantuan di Manggarai Timur. Ahmad Zaki meninggal di Desa Satar Padut, Lembah Leda Utara, Manggarai Timur sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat menuju masjid untuk menyerahkan bantuan. Namun di tengah perjalanan, Zaki yang menyetir mobil mengaku lelah dan dua temannya menolong. Di perjalanan dia merasa kondisinya kurang baik sehingga memerintahkan untuk pada rekannya menghentikan kendaraan logistik tersebut, dibantu karena untuk melepaskan jaket maupun helm. Dalam kondisi tersebut rekannya membantu, namun korban tidak sadarkan diri dan dibawa ke puskesmas terdekat yaitu di Dempak. Pada saat pemeriksaan dari dokter di Dempak, korban dinyatakan meninggal dunia. Jenazah akan diterbangkan dari Bandara Komodo Labuan Bajo menuju Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca gempa magnitudo 7,7 mengguncang NTT, tim kemanusiaan Indonesia menembus daerah terisolir yang belum mendapatkan bantuan di Kabupaten Manggarai, NTT. Untuk menembus daerah terisolir, relawan harus melewati jalur laut dan juga mendistribusikan bantuan. Tim relawan kemanusiaan Indonesia menembus daerah terisolir untuk mendistribusikan bantuan ke Dusun Lewar. Pasca gempa 7,7 magnitudo mengguncang Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dengan keterbatasan jalur akses, relawan harus menggunakan perahu untuk mendistribusikan bantuan sebanyak 500 kg bahan pokok untuk warga terisolir. Penerima manfaat dari bantuan tim kemanusiaan ini sebanyak 600 jiwa. Mudah-mudahan nanti ada donatur-donatur yang bisa membantu Bapak Ibu di sini. Daerah yang terisolir ini baru pertama kali mendapatkan bantuan karena keterbatasan akses yang hanya bisa dilewati dengan jalur laut menggunakan perahu. Teman-teman, tidak semua bantuan itu melewati jalan darat. Nah, kita akan menggunakan perahu. Mudah-mudahan bantuan ini bisa tiba dengan selamat dan bisa membantu saudara-saudara kita terdampak bencana gempa bumi. Selain itu, warga Dusun Lewar berterima kasih atas kepedulian dan bantuan terhadap Dusun Lewar yang terisolir akibat akses yang hanya bisa dilalui jalur laut. Terima kasih atas bantuan dari relawan yang telah membantu kami, terkhususnya kami mensulikan bantuan khusus. Pemirsa, kondisi pengungsi gempa di Gor Samador, Maumere, Nusa Tenggara Timur kian memprihatinkan. Fasilitas terbatas dan juga tempat tidur tak layak membuat sejumlah anak mulai mengeluhkan gatal-gatal pada kulit. Di tengah duka, jumlah korban gempa kini mencapai 87 orang meninggal dunia. Hari-hari di pengungsian tak membuat warga bisa beristirahat dengan tenang. Di Gor Samador, ratusan pengungsi bertahan dengan fasilitas minim. Anak-anak, balita hingga lansia terpaksa tidur beralaskan tikar tanpa matras atau kasur lipat. Kondisi ini pun mulai berdampak pada kesehatan. Sejumlah anak-anak mengeluh gatal pada kulit akibat serangan serangga. Kalau untuk kebutuhan pokok untuk bayi balita belum dapat. Belum dapat ya? Alas tidur? Alas tidur sudah berupa tikar begini. Kalau untuk kasur tidak, karena
Biasa serangga juga naik, jadi gatal-gatal. Oh, mulai terasa sakit ya? Biasa bintik-bintik juga pengaruh serangga tadi. Serangga. Para pengungsi berharap bantuan segera tiba. Bukan hanya alas tidur, tapi juga obat-obatan dan layanan medis. Data BNPB mencatat gempa telah menelan 87 korban jiwa dan melukai 1.298 orang. Pada hari ini, secara kumulatif jumlah yang meninggal ada 87 jiwa, sedangkan jumlah orang-orang yang luka atau korban yang luka ada mencapai 1.298 jiwa. Saat ini pengungsi karena banyaknya gempa susulan, pengungsi juga bertambah dari angka yang kemarin 1.130-an ribu, sekarang sudah mencapai 150.576 jiwa. Hingga kini, getaran gempa bumi juga masih terus terasa. BNPB pun mencatat lebih dari 5.000 gempa susulan terjadi. Dari Sika, Joni Nura, iNews melaporkan. Sementara ketegangan masih mewarnai penyaluran bantuan bagi korban gempa di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Camat Lambaleda mengamuk di posko logistik mempertanyakan jumlah bantuan yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan warga. Bilang bapak punya bantuan banyak supaya orang dengar sana. Di telepon saya rekam terlaluan. Bantuan saya. Suasana posko logistik mendadak tegang. Camat Leda Utara Agustinus Supratman terlibat adu argumen dengan pejabat BNPB. Agustinus mempertanyakan bantuan yang tersedia. Saya sudah tidak kuat lagi. Saya sudah tidak kuat lagi. Bapak tangannya tekan, bapak mau bantuan saya. Ia menilai bantuan yang diterima tidak sesuai dengan data warga terdampak. Agustinus mengaku harus memikirkan bantuan untuk lebih dari 21.000 warga di 11 desa. Saya bagi rata 11 desa. Saya bagi rata 11 desa. Ambil. Di sana. Saya tidak ambil. Menanggapi perselisihan ini, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyebut ketegangan terjadi karena kesalahpahaman di lapangan. Kami kira dalam melaksanakan koordinasi ataupun melaksanakan tugas, ada saja apa yang kita sebut dengan berbeda pendapat ataupun hal-hal yang intens, karena kita tahu penanggulangan bencana ini membutuhkan energi, membutuhkan perhatian dan tekanan yang tinggi secara psikologis maupun tekanan yang lain, sehingga kesalahpahaman bisa saja terjadi. BNPB memastikan perselisihan tersebut tidak mengganggu penyaluran bantuan bagi warga terdampak bencana. Tim Liputan iNews melaporkan.